Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nabila Lisa dengan NIM 202111074 akan melanjutkan pemikiran tafsir Abdullah Said, yakni tentang gagasan dan prinsip kunci penafsiran kontekstual. Abdullah Said telah menawarkan sebuah gagasan metodologis yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menginterpretasikan Al-Quran. Menurut Said, model ini diharapkan penafsir dapat memaknai Al-Quran secara interaktif, yakni pembaca adalah seorang berpartisipasi aktif dalam memproduksi makna teks, bukan sekedar bersifat pasif yang hanya menerima teks, sehingga pembaca harus melakukan proses interpretasi secara berkesinambungan atau a continue process terhadap teks dan penulis sesuai socio-historical konteksnya. Setidaknya ada beberapa gagasan dan prinsip kunci dalam penafsiran kontekstual Abdullah Said yang harus dipahami. Gagasan dan prinsip ini penulis kemukakan dan simpulkan untuk memberikan kemudahan dalam memahami pemikiran Abdullah Said secara komprehensif, bukan untuk mengsimplifikasikan pemikirannya. Berikut antara lain landasan teoritis penafsiran kontekstual. Yang pertama, konsep wahyu. Bangunan argumentasi tentang wahyu Abdullah Said didasarkan pada penekanannya dalam aspek historis psikologis pewahyuan, yaitu mencoba melihat keterkaitan antara wahyu, nabi, dan misi dakwahnya dengan konteks sosiohistoris di mana Al-Quran diwahyukan. Menurut Said, secara global, wahyu mengalami 4 level proses, yakni 1. Level pertama, wahyu berada di alam gaib dan dipastikan tidak dapat diketahui di luar domain pemikiran manusia. Proses ini dimulai ketika Tuhan pertama kali mewahyukan Al-Quran ke Lauhul Mahfuz dan kemudian ke langit bumi dan dihafal oleh malaikat penyampai wahyu yang akan membawa pewahyuan kepada sang nabi. Sehingga dalam level ini, apapun kode dan bahasa yang digunakan untuk proses pewahyuan tidak bisa diakses oleh manusia atau hanya dengan memahami secara spekulatif mengenai mode atau kodenya. Level kedua, pewahyuan mencapai nabi, dan ia diwahyukan ke dalam hatinya. Masuknya wahyu ke dalam fisik berarti wahyu terjadi dalam bentuk yang bisa dipahami oleh manusia. Oleh karena itu, kemudian Nabi mengucapkannya ke dalam bentuk bahasa Arab, yaitu bahasa yang dipahami oleh Nabi dan masyarakat. Dan untuk pertama kalinya dalam konteks kemanusiaan, begitu pewahyuan diekspresikan dalam bahasa Arab, saat itulah wahyu mulai berperan dalam sejarah. Level ketiga, pada level ini, pewahyuan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat umat Islam. Wahyu menjadi sebuah teks oral atau tertulis yang dinarasikan, dikomunikasikan, diajarkan, dijelaskan, dan diaplikasikan. Level keempat, pada level ini melibatkan 2 dimensi pewahyuan. 1. Praktik yang dipandu oleh wahyu yang berawal dari Nabi dan komunitasnya dan terus ditransmisikan kepada generasi-generasi berikutnya. Yang kedua, petunjuk ilahiyah dalam bentuk ilham atau inspirasi untuk memberikan panduan kepada mereka yang sadar akan kehadirannya dan berusaha mempraktikkan firman-Nya di dalam kehidupan mereka. Menurut Said, sebuah usaha dalam menafsirkan Al-Quran harus berangkat dari pemahaman kita terhadap konsepsi wahyu. Menurutnya, sebuah penafsiran harus berangkat dari realitas pewahyuan dengan segala aspek yang melingkupinya. Melalui pemahaman wahyu yang komprehensif, seorang mufasir akan mampu memahami konteks sosiohistoris yang menjadi elemen penting dalam kerangka penafsiran. Perhatian terhadap konteks sosiohistoris. Menurut Said, banyak ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat etiko-legal, sulit dipahami secara baik tanpa memperhatikan konteks sosiohistoris masa pewahyuannya. Konteks sosiohistoris bertujuan untuk menjadikan ayat-ayat etiko-legal bermakna dan relevan untuk kehidupan muslim kontemporer. Perlunya pemahaman konteks sosiohistoris adalah agar bisa mengakrabi konteks, agar bisa menghasilkan pemahaman Al-Quran yang peka konteks pada tingkat yang lebih luas. Untuk memahami konteks sosiohistoris, mufasir membutuhkan pengetahuan akan kehidupan Nabi secara mendetail, baik di Mekah maupun di Madinah, seperti iklim, sosial, ekonomi, politik, hukum, kultural, dan intelektual, termasuk tempat tinggal,
pakaian, minuman, relasi sosial, termasuk di dalamnya struktur keluarga, hierarki sosial, larangan, dan ritas atau upacara. Selanjutnya, rumusan hierarki nilai-nilai. Upaya dalam menafsirkan Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks dan memperhitungkan nilai yang berubah atau mutability dan tetap immutability. Menurut Said, telah dikenal sejak generasi awal umat Islam. Fakta-fakta ini bisa ditemukan dalam tradisi penafsiran protokontekstualis dan beberapa aspek dari tradisi makosid. Setelah kemudian banyak dikembangkan oleh Fazlur Rahman melalui pendekatan berbasis nilai. Namun, Said menganggap ada beberapa kekurangan di dalamnya, seperti kekurangan tradisi makosid yang lemah dalam masalah literalisme hukum dan tafsir sehingga belum cukup dijadikan berbasis metodologi alternatif. Selanjutnya, Rahman juga menyisahkan kekurangan, yaitu terletak pada kurangnya sebuah kerangka terperinci untuk membangun hierarki nilai moral. Walaupun Rahman telah merumuskan general principle atau prinsip-prinsip umum. Dengan menggabungkan inspirasi penafsiran protokontekstualis, beberapa aspek dalam tradisi makosid, dan pendekatan berbasis nilai Fazlur Rahman, Said telah berhasil merumuskan hierarki nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi penafsiran kontekstualis terhadap adanya ayat-ayat etiko-legal. Said dalam rangka memahami Al-Quran secara komprehensif dan adil, telah berhasil menutup kekurangan para pendahulunya dengan membentuk sejumlah rumusan hierarki nilai-nilai yang digali dari dasar Al-Quran. Menurut Said, bahwa ayat-ayat etiko-legal memiliki nilai-nilai yang beragam dan terpolarisasi dalam beberapa tingkatan. Hal ini terkait erat dengan universalitas dan partikulitas sebuah makna teks Al-Quran yang berlaku dalam konteks yang luas. Nilai-nilai yang dibangun atas prinsip etik dan moral Al-Quran yang sering disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, kegagalan dalam menyadari keberadaan sebuah hierarki nilai-nilai bisa menghasilkan tafsir-tafsir yang bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Said kemudian membagi ayat-ayat etiko-legal menjadi 5 tingkatan nilai yang bersifat tentatif dalam urutan yang dianggap penting terlebih dahulu. Selanjutnya, prinsip epistemologis penafsiran kontekstual. Fleksibilitas pembacaan teks. Menurut Said, pemahaman terhadap fleksibilitas Al-Quran dapat ditelusuri ke dalam 2 aspek. Yang pertama, perbedaan cara baca atau qiraat. Yang kedua, penghapusan atau penggantian redaksi suatu ayat dengan ayat lain. Dalam konteks ini, menurut Said, Nabi Muhammad sangat fleksibel dalam hal mode pembacaan terhadap Al-Quran. Kenyataannya bahwa Al-Quran diturunkan menggunakan 7 dialek. Generasi sahabat diperbolehkan membaca Al-Quran sesuai dengan dialek pilihannya atau yang dikuasai. Selanjutnya adalah fenomena naqs, di mana fleksibilitas tentang perubahan ketetapan hukum ketika pewahyuan masih berlangsung lebih banyak disesuaikan dengan kondisi saat ini. Bagi Said, fleksibilitas dalam bidang cara baca Al-Quran dan perubahan ketetapan hukum bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi umat Islam dalam aktualisasi ajaran Islam. Hingga yang menjadi inti dari fleksibilitas Al-Quran menurut Said adalah bagaimana pelajaran dari fakta tersebut dipahami sebagai upaya Nabi dalam mengakomodir kebutuhan-kebutuhan zaman pada masa itu, untuk kemudian ditarik ke dalam pengalaman saat ini. Nabi telah memungkinkan fleksibilitas demi menyesuaikan Al-Quran dengan kebutuhan pada masa itu, sehingga konsep terhadap fleksibilitas Al-Quran dapat digunakan dan menjadi argumen serta justifikasi bagi praktek penafsiran baru atas Al-Quran, demi mengakomodir kebutuhan-kebutuhan umat saat ini, yaitu abad 21. Makna teks sebagai sebuah taksiran. Menurut Said, banyak sisi-sisi dari Al-Quran yang memberikan kemungkinan terhadap keberagaman penafsiran yang hanya bersifat pemikiran semata. Selain kompleksitas kandungan Al-Quran atas berbagai macam tema, ide-ide, gagasan, nilai, dan genre teks, Al-Quran juga mengakui adanya ayat-ayat mutasyabihat. Said kemudian membagi ayat-ayat Al-Quran ke dalam 4 jenis yang sulit untuk dipahami, sehingga sifatnya hanya sebagai taksiran, yakni 1. Ayat-ayat teologis, yang kedua ayat-ayat kisah,
Yang ketiga, ayat-ayat perumpamaan, dan 4, ayat-ayat yang berorientasi praktis, yaitu ayat-ayat yang bermuatan etiko-legal. Klasifikasi yang dibuat oleh Said berimplikasi pada pemahaman bahwa setiap Al-Quran pada dasarnya tidak bisa diperlakukan secara general atau sama. Masing-masing ayat memiliki karakteristik tersendiri, sehingga membutuhkan cara pendekatan yang berbeda pula. Hal ini memberikan penafsiran yang relatif adil, ketimbang adanya mengandalkan pemahaman literalisme terhadap setiap ayatnya. Pandangan ini juga memberikan justifikasi bahwasannya setiap bentuk penafsiran seseorang hanyalah bersifat taksiran, bukan suatu kemustahilan bagi seorang mufasir dapat memahami Al-Quran secara keseluruhan. Pengakuan atas kompleksitas makna. Adanya kompleksitas makna di dalam Al-Quran, Said mengusulkan pengakuan akan adanya tingkat ketidakpastian dan kompleksitas makna, pentingnya konteks yaitu linguistik, sosiohistoris, dan budaya, dan legitimasi multi pemahaman. Oleh karena itu, Said mengajukan beberapa prinsip dalam memahami kompleks makna, yaitu pertama, pengakuan akan ketidakpastian dan kompleksitas atau kerumitan makna. Para kontekstualis memandang bahwa objektivitas penafsiran merupakan suatu yang tidak mungkin, karena mufasir tidak dapat mendekati teks tanpa terlebih dahulu terpengaruh oleh pengalaman, nilai, keyakinan, dan prasangka tertentu. Kedua, mengakui adanya perubahan dalam makna, para kontekstualis memandang bahwa makna sebuah kata tidaklah statis. Makna akan berubah seiring perkembangannya ilmu bahasa atau linguistik dan lingkungan sosial budaya dalam masyarakat. Bagi Said, apa yang dianggap sebuah makna inti, sebuah kata tidaklah statis. Makna bukanlah objek konkret yang bisa dibongkar begitu saja, karena makna adalah entitas mental. Ketiga, mempertimbangkannya ayat-ayat etiko-legal sebagai diskursi. Menurut para kontekstualis, bahasa adalah sesuatu yang abstrak, sedangkan wacana lebih konkret. Al-Quran tidak cukup dipahami sebagai sebuah teks bahasa, karena pembentukan teks sebagai wahyu dalam konteks sosiohistoris tertentu menunjukkan bahwa Al-Quran pada dasarnya adalah wacana, bahasa yang berada dalam konteks. Keempat, mengakui aspek-aspek yang membatasi makna teks. Said menegaskan, meskipun dia berpandangan akan kemustahilan objektivitas dalam penafsiran, namun tidak berarti mengimani subjektivitas dan relativitas total. Menolak objektivitas total bukan berarti penafsiran menjadi arena yang bebas bagi subjektivis dan relativis. Dalam artian, penafsiran bisa mendekati teks sesuka dan kehendaknya. Menurut Said, penafsiran bagaimanapun memiliki aturan yang melahirkan batasan-batasan dalam menentukan makna, yakni satu, penafsiran Nabi, yang kedua, konteks kelahiran teks, yang ketiga, peran pembaca atau reader, yang keempat, hakikat teks, dan yang terakhir, konteks kultural. Kelima, makna literal sebagai titik berangkat penafsiran. Menurut Said, setiap orang yang berhendak menafsirkan Al-Quran harus menguasai bahasa Arab, bisa membaca, menulis, dan memahaminya. Tidak hanya pada level fungsi, tapi juga pada level linguistik, sastra, dan statistika. Cara ini memberikannya beberapa manfaat dan keuntungan, diantaranya 1. Menghindari dan membatasi terhadap lompatan-lompatan imajinatif tak terbatas dalam memproduksi makna. Yang kedua, membantu membangun doktrin dan sistem teologis di atas fondasi yang lebih kokoh dan mendasar. Sekian penjelasan dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.